Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Semri Melonikase dengan NIM 01 2019 0103. Saya dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau yang biasa dikenal dengan IAKN Kupang. Saya mahasiswa semester 4 dari jurusan PAK Pendidikan Agama Kristen. Nah, sesuai dengan permintaan dosen, ini kami memenuhi tugas mata kuliah metode penulisan karya ilmiah MPKI. Di sini kami diminta oleh dosen untuk bisa membuat sebuah tugas dalam bentuk proposal. Tugas ini kami dilatih untuk ketika nanti kami menyusun skripsi atau proposal penelitian, tidak kami menganggap bahwa itu adalah hal baru bagi kami, tetapi kami bisa mengerjakan suatu hari nanti skripsi atau proposal dengan baik dan benar. Nah, di sini kami diminta oleh dosen untuk memilih judul proposal, dan di sini saya memilih judul proposalnya itu dampak didikan otoriter orang tua terhadap anak. Nah, pertama-tama kita mengetahui bahwa latar belakang mengapa saya harus memilih judul ini, karena ketika kita bertumbuh dalam lingkungan keluarga, lingkungan pertama kita bertumbuh, disitulah orang tua yang berperan penting. Tentunya orang tua bisa mengatur kembali kehidupan kita untuk ketika nanti kita menjadi pribadi yang berkarakter yang baik, berkarakter sesuai nilai-nilai agama kita. Latar belakangnya itu menjelaskan bahwa orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anak, khususnya remaja, dan pendidik bagi orang tua merupakan dasar perkembangan kehidupan remaja. Nah, kita sebagai seorang anak, berlaku kita tumbuh, jasmani kita tumbuh pertama kali itu hanya bertumbuh pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah salah satu unit terkecil yang sangat penting untuk bisa menentukan kita kepada masa depan. Dari latar belakang pula menjelaskan bahwa pola asuh otoriter itu adalah salah satu bentuk pola yang menuntut agar anak patuh serta tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orang tua tanpa ada kebebasan. Nah, pola asuh otoriter ini sebenarnya orang tua sangat menuntut, artinya wajib untuk melakukan perintah yang diberikan atau aturan yang berada dalam keluarga. Nah, di sini orang tua menuntut artinya itu tidak memberi kita kebebasan sebagai seorang anak untuk bisa bebas berbuat seenaknya saja, tetapi di situ orang tua memegang kendali untuk bisa mengatur kehidupan kita. Nah, yang pertama mengenai pengertian orang tua. Teman-teman tahu siapa itu orang tua dan apa itu orang tua. Orang tua itu adalah ayah dan ibu Anda. Tugas orang tua itu untuk mempersiapkan anak menuju kepada kedewasaan dengan memberi bimbingan dan pengarahan dapat membantu anak dan menjalani kehidupan. Nah, kalau dalam Alkitab mengatakan juga bahwa anak itu perlu dibimbing secara berulang-ulang. Itu dalam konteks kekristenan kita. Anak itu perlu dibimbing secara berulang-ulang. Artinya bahwa kita sebagai seorang anak, tentu kita harus mendengarkan bimbingan dari orang tua. Yang kedua, kita membahas mengenai pola asuh. Apa itu pola asuh? Pola asuh itu terdiri dari dua macam kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model atau sistem atau cara kerja, bentuk yang tetap. Nah, pola itu artinya model atau sistem yang digunakan untuk bisa mengatur kehidupan kita, atau bisa dikatakan juga sebagai metode. Ya, selanjutnya kita lihat di sini saya memilih salah satu tokoh yang menjelaskan bagaimana itu pola asuh.
adanya pola asuh. Pola asuh menurut Aisyah. Nah, itu pada tahun 2010 ia mengatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan interaksi antara orang tua dengan anaknya selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Dalam hal ini sangat berpengaruh pada individu anak terhadap perilaku juga diri anak sendiri baik positif maupun negatif. Nah, di sini mengatakan bahwa mengadakan kegiatan pengasuhan, interaksi antara orang tua dengan anak selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Nah, selama mengadakan kegiatan pengasuhan itu mungkin berkaitan dengan ketika kita masih berada dalam lingkungan keluarga atau ketika kita masih tinggal bersama keluarga. Di sini orang tua memang memegang kendali untuk bisa mengatur kehidupan kita. Tidak akan membiarkan kita untuk terjun dalam pribadi yang negatif. Selanjutnya itu, apa itu pengertian otoriter? Pengertian pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu adalah pola yang merupakan kebalikan dari pola demokratis. Nah, di sini seperti di awal video tadi juga saya katakan bahwa pola asuh terbagi menjadi 3 bagian. Pola asuh otoriter, demokratis, dan primitif. Nah, di sini sebenarnya pola asuh otoriter itu dia kebalikan dari pola asuh demokratis. Nah, di sini yaitu cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Kalau di pola asuh demokratis itu dia memberi kebebasan kepada anak untuk bisa menjalani kehidupannya dalam lingkungan keluarga. Sedangkan kalau di otoriter ini, pola asuh otoriter, orang tua tidak pernah membiarkan anaknya untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Artinya sangat keras. Apa yang orang tua tetapkan itulah yang harus diikuti. Nah, di sini menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya serta dengan ancaman-ancaman. Nah, kalau saya berikan contoh ya, dalam lingkungan keluarga ini menurut pengalaman saya, orang tua saya itu sangat otoriter. Nah, ketika memberikan peraturan misalnya begini, kalau Anda keluar malam, maka sanksinya Anda akan temui sendiri, Anda akan saya gantung. Nah, itu sudah disertakan dengan ancaman yang sangat keras. Di situ mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah pola asuh. Nah, bentuk pola asuh seperti itu menekankan pada pengawasan orang tua atau kontrol yang ditunjukkan pada anak untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap orang tua. Nah, di sini pola asuh otoriter itu seperti itu. Nah, pola asuh otoriter ini juga menjelaskan bahwa sikap otoriter itu yang cenderung memaksa untuk berbuat sesuai dengan keinginan orang tua. Apa yang sudah ditetapkan itulah harus diikuti. Nah, di sini selanjutnya itulah ciri-ciri pola asuh otoriter itu seperti apa. Ini menurut menurut 2 tokoh yang saya pilih di sini, menurut Samsu Yusuf di tahun 2005. Menurut Samsu Yusuf membagi ciri-ciri pola asuh otoriter menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang tua suka menghukum secara fisik ketika anak berada pada penyimpangan. Nah, orang tua cenderung bersikap mengomando. Kita selalu dikomando. Yang kedua, bersikap kaku. Nah, orang tua yang memberikan kita bimbingan atau pola asuh seperti itu pada umumnya itu bersikap kaku. Yang ketiga, orang tua cenderung emosional dan bersifat menolak. Kadang kita maunya seperti itu, seperti ini, orang tua maunya seperti ini. Jadi akhirnya tidak saling bertemu atau tidak sependapat. Akhirnya orang tua memilih untuk harus mengikuti apa yang diinginkan. Yang kedua itu dari tokoh Yupit Yulianti pada tahun 1991 membagi ciri-ciri menjadi 6 bagian. Yang pertama, kurang komunikasi. Yang kedua, sangat berkuasa, suka menghukum, selalu mengatur, selalu memaksa, bersifat kaku.
kurang komunikasi. Di sini orang tua yang seperti itu terkadang tidak banyak bicara, tetapi apa yang dia perintahkan harus ikuti. Oke, baik. Kita lanjutkan pada faktor-faktor timbulnya sikap otoriter orang tua. Apa yang menjadi penyebab sehingga orang tua itu menjadi otoriter atau bersikap keras? Nah, di sini yang pertama yang saya pilih itu tingkat sosial ekonomi. Nah, terkadang orang tua yang mungkin tingkat sosial ekonominya tinggi akan bersikap secara hangat, bersikap secara dingin dibanding mereka yang berekonomi rendah, karena ketika ekonomi yang menjadi pengaruh tentunya akan memunculkan banyak stres pada orang tua, sehingga di saat anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, di situ orang tua akan merasa terbeban, sehingga kekerasan yang diberikan kepada anaknya atau pola asuh yang keras diberikan kepada anaknya. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Nah, orang tua yang berpendidikan tinggi mungkin sering membacakan artikel, membaca jurnal, atau sering membaca tentang pola bimbingan kepada anak yang baik itu seperti apa, sehingga ketika mereka membimbing anak ya sesuai apa yang seperti mereka baca dalam artikel, atau mungkin sesuai dengan keinginan anak, atau mungkin tidak memaksa anak, memberi kebebasan kepada anak. Tetapi orang tua yang mungkin tidak belajar membimbing anak tentu dan otomatis akan membimbing anak dengan keras, sehingga menjadi dampak. Yang berikutnya, apa yang menjadi dampak bagi anak ketika melakukan hal tersebut? Ya, tentunya setiap pola asuh ini akan mempunyai dampak positif dan negatifnya tersendiri. Tapi bagaimana kita melihat dampak positifnya untuk kita bisa menjalankan? Karena itulah yang akan menjadi realita kehidupan kita sebagai orang tua. Nah, sikap orang tua terhadap remaja atau anaknya akan mempengaruhi bagaimana seorang remaja bersikap menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, orang tua, pola asuh yang diberikan oleh orang tua akan menjadi pengaruh besar bagi anaknya ketika menjalani kehidupannya dalam sehari-hari. Orang tua yang bersifat otoriter menyukai hal-hal yang jelas dan tidak ambiguus. Nah, jadi setiap hukuman atau disiplin yang tidak dicarikan dengan kelembutan, penerimaan dan alasan, tingkah laku orang tua akan menciptakan 3 hal kondisi yang menciptakan kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu suatu konsep diri yang menekankan bagi anak. Yang kedua ini bahwa anak sangat kurang diterima berperilaku dan tampang buruk. Orang tua yang otoriter itu mungkin menciptakan anak yang mungkin akan menciptakan suasana atau kondisi dalam lingkungan keluarga yang mungkin membuat anak itu tidak menerima didikan secara sepenuhnya. Nah, anak yang ketika orang tua memberikan bimbingan seperti itu, ada kalanya anak tidak menerima bimbingan itu karena merasa bahwa ia itu dibuat secara tidak adil. Apalagi teman-teman, kalau dalam lingkup keluarga, misalnya anggota keluarga atau anak kita sebagai anak-anak itu beranggota lebih dari 2 orang, pasti salah satunya itu lebih disayangi oleh orang tua, pasti salah satunya itu tidak selalu diberi kekerasan. Kita yang lain akhirnya kita merasa kecil hati, akhirnya kita merasa sakit hati, merasa bahwa kita ini tidak disayangi, sehingga itu menjadi dampak bagi kita. Nah, respon-respon dari remaja yang orang tuanya bersifat otoriter adalah lebih intens dibanding dengan respon-respon dari remaja yang orang tuanya tidak otoriter. Nah, karena frustasi dari konsep dirinya yang sedang berkembang, bingung dan umumnya berorientasi negatif. Nah, kebanyakan pola asuh seperti itu akan membuat kita lebih tidak menerima hal-hal yang positif.
kebanyakan kita menerima hal-hal yang negatif dalam diri kita. Akibat pada diri remaja timbul kecemasan dan kegelisahan. Nah, di saat kita diberikan kekerasan dari orang tua, pola asuh tersebut, tentunya kita akan menjadi cemas, kita akan menjadi takut. Berbuat ini salah, berbuat itu salah, akhirnya kita akan seperti itu sampai kita menjadi dewasa nanti. Kita tidak akan berkembang. Tapi orang tua yang memberikan kebebasan pada anaknya, tentu anak akan mencari tahu jati dirinya, mencari tahu minat bakatnya, itu akan dikeluarkan sehingga anak itu akan menjadi anak yang berkembang sesuai perilaku. Remaja yang mungkin berasal dari orang tua otoriter akan mempunyai pengalaman lebih banyak bersama orang tua, di mana ia akan selalu mengalah atau selalu menyesuaikan diri dengan menekan semua kemauannya. Nah, seperti saya katakan bahwa pola asuh seperti apapun itu tentu akan mempunyai hal positif dan hal negatifnya. Tapi perlu kita membahas mengenai hal positif apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita menemui pola asuh seperti itu. Dan tentu mungkin dari teman-teman semua yang menonton video ini, tentunya ada orang tua teman-teman yang mempunyai pola asuh yang sangat keras dalam keluarga Anda. Nah, ketika Anda diberikan pola asuh seperti itu, Anda harus tahu bahwa Anda itu secara tidak sadar Anda sudah menjadi orang yang suka mengalah, orang yang menghadapi masalah walaupun ia selalu ditekan. Itu Anda menjadi kuat, itu akan Anda menjadi kuat. Nah, tetapi di sisi lain, hal negatif yang kita dapatkan dalam keluarga, anak mungkin kita sebagai anak tidak akan merasa percaya diri. Banyak sekali hal-hal positif yang sebenarnya kita dapat dari pola asuh seperti itu. Nah, salah satunya anak itu akan menjadi taat. Anak itu akan menjadi taat ketika dibimbing. Anak akan menjadi taat, anak akan menjadi patuh juga. Anak tidak akan melawan, itulah menjadi hal positif. Nah, sedangkan anak hal negatif yang mungkin didapatkan itu anak akan menjadi tidak percaya diri bahwa ketika berbuat ini salah, berbuat itu salah. Nah, hal negatif lain yang mungkin didapatkan ketika menemui pola asuh seperti itu, yaitu mungkin anak akan merasa bahwa ia tidak berharga di dalam lingkungan masyarakat luas, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga. Sebagai kesimpulan dari saya, pola asuh ini sesuai dengan judul bahwa pola asuh ini adalah pola asuh otoriter, sehingga anak tidak mengikuti kemauan orang tuanya. Seringkali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang di sekitarnya dalam mengasuh anak, karena pola-pola tersebut dianggap berhasil mendidik anak ke arah kematangan. Tetapi sebagai saran dari saya bahwa sebaiknya ketika para orang tua yang membimbing anak, membimbinglah dengan memberikan kebebasan. Kebebasan seperti apa yang dimaksudkan di sini? Kebebasan untuk bisa menjalani apa yang dia tidak mau. Memberi kebebasan dengan tidak menekan anak, tidak memaksa anak, tidak memberikan hukuman fisik agar tidak menjadi dampak bagi anak-anak. Karena dampak itu sangat berbahaya ketika anak terjun ke masyarakat luas. Anak akan mengalami rusaknya mental, tidak percaya diri, kurang motivasi dan lain sebagainya. Tetapi berikanlah pola asuh yang sesuai dengan kemauan anak. Yang terpenting bagi orang tua bahwa orang tua harus tetap memposisikan diri sebagai unsur penting, bahwa ia harus tetap membimbing anak ketika salah melangkah, harus mengingatkan ketika salah melangkah, dan tidak sebaiknya jangan menggunakan sikap otoriter terhadap anak. Sikap yang keras akan merusak kepribadian anak. Itu saja dari saya, Sem Rimolonikase. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan semoga Tuhan
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.